Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur pada pagi ini kami akan berkhotbah mengenai status hamba Tuhan tinggi sekaligus rendah. Kiranya Tuhan menolong hamba untuk bisa menyederhanakan pemberitaan firman ini kepada setiap orang sehingga setiap orang bisa mengerti akan status seorang hamba Tuhan. Biarlah Kudus menguasai hati dan pikiran hamba sehingga apa yang kami keluarkan betul-betul kebenarannya dari Engkau sendiri ya Tuhan. Berkati Tuhan acara ini dari awal pertengahan hingga akhir semuanya berjalan dengan baik sehingga ujung-ujungnya untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan, hamba siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Saudara, pada pagi ini saya akan memberikan suatu judul khotbah saya, yaitu mengenai status seorang hamba Tuhan. Saya katakan tinggi sekaligus rendah. Saudara. Sudah tapi belum istilah saya. Tinggi sekaligus rendah. Itu adalah 1 Korintus 4, 1-16, saudara baca sendiri nanti. Patokan saya dalam 1 4, 1-16. Sehingga nanti secara eksposisi akan bahas ayat per ayat ada di situ, saudara. Saudara, sebagai pendahuluan khotbah, saudara, saya akan menjelaskan status seseorang itu, apa menjadi status seseorang itu, apa menjadi tujuan hidup orang itu, saudara. Kalau saudara sudah merasa dipanggil, dipilih oleh Tuhan, menjadi hamba Tuhan seperti anak saya, dia dipilih betul-betul meyakini bahwa dia dipilih sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan secara full time. Dia mestinya menghayati hidupnya. Dia akan menjalankan sikap hidupnya itu dengan konsekuen, bahwa panggilan ini akan membawa dampak buruk maupun baik. Yang kemungkinan terjadi dalam melayani sebagai hamba Tuhan. Sehingga kalau itu terjadi pada diri seorang hamba Tuhan, ada fitnaan, ada penghakiman, ada kecurigaan, itu dihadapi dengan baik. Dan itu yang saya tadi ceritakan Paulus, saudara. Paulus menghadapi penghakiman, menghadapi penghinaan, menghadapi kecurigaan. Dia tetap konsisten dalam ikut Tuhan. Karena Paulus meyakini ini panggilan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah sesuatu keadaan apapun yang dihadapi, dia mengatakan ini konsekuensiku. Ini akibat yang Tuhan berikan pada hambamu. Kalau hambamu dipanggil sebagai hamba Tuhan, mesti menghadapi hal yang baik maupun hal yang buruk. Katanya Ayub, jangan cuma terima yang baiknya, tidak terima yang buruknya. Kita hamba Tuhan juga bisa terima buruknya, juga terima baiknya. Seorang hamba Tuhan senang pada waktu dikutuskan, dipuji-puji oleh orang. Pada besar kepala. Pada waktu dikritisi, pada waktu dibantah, didiskusikan, dia marah. Dia merasakan aku ini hamba Tuhan yang hebat tinggi loh. Kenapa difitnah? Kenapa dihakimi? Sehingga dia marah membalas dengan sesuatu yang tidak karu-karuan. Ini bukan tipe hamba Tuhan yang betul dipanggil oleh Tuhan. Pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia menyadari bahwa konsekuensi ini mesti terjadi. Dan Paulus adalah orang, rasul yang bisa melewati semua konsekuensi ini. Sehingga kita belajar daripada sikap Paulus dalam menghadapi semua ini. Ada dua hal yang coba kita bahas daripada pelayanan Paulus, kita pelajari kenapa sih Paulus itu bisa bertahan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak enak maupun enak pun dia hadapi dengan santai, dengan tenang, dengan baik. Dia tidak peduli apapun, tetap bekerja untuk Tuhan. Yang pertama, saudara, Paulus mengatakan status hamba Kristus. Mengatakan hamba Kristus ya. Itu tinggi dan terhormat di hadapan Tuhan. Ada ayatnya, saya lupa ayatnya. Kalau memandang pekerjaan hamba Tuhan ada pekerjaan yang mulia, itu di dalam ayat mana saya lupa, nanti saya akan cari. Itu perspektif Tuhan. Kalau dipilih sebagai hamba Tuhan, itu pekerjaan mulia. Pekerjaan yang terhormat. Pekerjaan yang tinggi. Dan Paulus menyadari bahwa itulah pekerjaan Tuhan. Tetapi dia menghadapi realita hidupnya.
Apa yang dipandang perspektif Tuhan beda dengan dipandang perspektif manusia. Dia menghadapi jemaat Galatia beda dengan jemaat Korintus. Dia menghadapi jemaat Tesalonika beda dengan jemaat Korintus. Di mana di Galatia dia dipuji-puji, di Korintus di Tesalonika dipuji-puji, tapi di Korintus dia dihina. Dan Paulus menghadapi dengan baik-baik. Saudara, kalau saya membaca dalam 1 Korintus 1 sampai 3, saudara, pasal 1 sampai 3, saudara baca sendiri nanti kita bisa lihat. Jemaat Korintus itu menghadapi suatu perpecahan. Kenapa pecah? Karena mereka memiliki cara pandang yang keliru mengenai pimpinan Kristen. Saudara. Ada perpecahan, ada aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Petrus, aku dari golongan Tuhan. Sehingga jemaat Korintus itu mengalami perpecahan karena mereka punya konsep yang salah mengenai pimpinan Kristen. Dan di dalam 1 Korintus 4 ayat 3 ayat yang saya patok adalah jemaat Korintus sedang antipati terhadap Paulus. Antipati pada Paulus. Paulus tidak diterima oleh jemaat Korintus. Dia dikatakan tadi yang saya khotbahkan, jemaat Korintus itu mencurigai keaslian pada Rasul Paulus. Kamu itu betul rasul atau tidak? Itu celahan kepada jemaat Korintus. Sehingga terkesan bahwa jemaat Korintus menghakimi Paulus. Dan Paulus ingin memperbaiki pola pikir daripada jemaat Korintus mengenai pimpinan Kristen. Saudara, kesalahan konsep pikiran jemaat Korintus, saudara, yang memandang pada Paulus itu bukan seorang rasul, saudara. Itu banyak dipengaruhi oleh dunia, gitu. Terutama khususnya filsafat Yunani. Saudara, di dalam filsafat Yunani, saudara, tidak ada di Alkitab sini, saudara baca dan sejarah pada Korintus. Di dalam filsafat Yunani itu seringkali diagung-agungkan mengenai hikmat, diagung-agungkan mengenai retorika, cara bicara, cara pidato, cara berdebat. Itu semua ada satu diagung-agungkan dalam filsafat Yunani. Bahkan dikatakan dalam filsafat Yunani itu orang yang punya kepandaian yang hebat, kekayaan, dan kekuasaan itu dikutuskan dalam filsafat Yunani. Dan Paulus seringkali dibanding-bandingkan dengan orang lain, dengan Apolos misalnya. Apolos orang yang pandai sekali berretorika. Loh, kenapa Paulus kok nggak bisa? Dibandingkan dengan banyak orang kaya, orang banyak kekuasaan. Loh, Paulus tidak punya kekuasaan dan kekayaan. Sehingga jemaat Korintus menghakimi Paulus bahwa kamu itu bukan seorang rasul. Karena kamu tidak pandai berretorika, kamu tidak ada kekayaan, tidak kekuasaan. Dan itu dikejar oleh jemaat Korintus. Dan itu tidak ada dalam diri Paulus. Sehingga dikatakan Paulus itu dihina, dihakimi oleh jemaat Korintus. Sehingga muncul pada ayat 1a, saya baca 1 Korintus 4 ayat 1a dikatakan, hendaklah orang memandang kami itu hamba Kristus. Itu saking mangkalnya Paulus. Kenapa sih kamu menghina aku? Istilah kasarnya, aku ini hamba Kristus. Dalam kondisi seperti Paulus menyadari bahwa menunjukkan statusnya sebagai hamba Kristus sekaligus sebagai pelayan. Kepada Paulus yang sudah seperti itu sudah dipercayakan, Paulus mengatakan kepada jemaat itu, aku ini hamba Kristus yang dipercayakan rahasia oleh Allah. Aku ini hamba Kristus yang dipercayakan untuk mengungkapkan rahasia Allah. Itu ada 1 Korintus 4 ayat 1. Saya bacanya demikian, bilangnya orang memandang kami. Karena mereka memandang itu sesuatu yang hina. Sehingga ada perkataan, hendaklah orang, jemaat Korintus itu memandang kami, Apolos, Paulus, Timotius, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Otoritas sebagai hamba Tuhan itu dihargailah, katanya Paulus mungkin. Karena aku diberikan otoritas oleh Allah sebagai hamba Tuhan. Dan melalui ayat 1 ini, Paulus ingin menerangkan bahwa dia hamba Tuhan yang statusnya itu sangat berharga dan terhormat. Ia bukan saja
ditebus, dimerdekakan oleh Tuhan, melainkan juga diangkat dan dipercayakan sebuah tanggung jawab yang bernilai kekal. Ayat 2 dibaca, saudara. Ayat 2 kita lihat ayat 2-nya, saudara. Kita baca ayat 2-nya. 1 Korintus 4 ayat 2, saudara. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Paulus diberikan otoritas oleh Tuhan untuk memberitakan sesuatu yang kekal, sesuatu yang dipercayai. Paulus juga menunjukkan bahwa walaupun secara manusia dia memang melayani jemaat Korintus, diakui sebagai manusia, menunjukkan bahwa aku sebagai hamba Tuhan yang tinggi di hadapan Tuhan, tapi saya juga menyadari bahwa aku sebagai hamba Tuhan yang melayani manusia di jemaat Korintus. Tapi katakan kita ini sebetulnya bukan sekedar hamba jemaat Kristus, tapi kita hamba Kristus. Sehingga Paulus berharap jemaat Korintus menghargai dia sebagai seorang yang mempunyai status sebagai hamba Tuhan, sekaligus status sebagai pelayan. Saudara, sebagai status pelayan, Paulus itu disuruh oleh Tuhan memberitakan Injil. Saudara, orang yang disuruh itu, kita sebagai hamba Tuhan itu orang suruhan Tuhan, jongosnya Tuhan. Jika pada waktu kita memberitakan firman Tuhan, sebetulnya kita di jongosnya Tuhan harus memberitakan yang menyuruh kita itu lebih banyak diberitakan daripada kita yang disuruh, saudara. Dan itu seringkali dibarak-balik oleh hamba Tuhan zaman sekarang, saudara. Pada waktu hamba Tuhan itu memberikan firman Tuhan di mimbar, dia seringkali memberitakan dirinya sendiri. Padahal yang menjadi konsep daripada Allah, pada waktu saya diberikan otoritas oleh Tuhan sebagai suruhan, kita harus bicara mengenai siapa yang menyuruh kita, itu diberitakan lebih dalam. Kita makin kecil, Tuhan makin besar, itu istilahnya. Sehingga pada waktu kita berkhotbah, bukan diri kita yang diberitakan, bukan jemaat itu bukan menuju pada diri kita, supaya kita dikutuskan, disenangi, dipuji, dihormati, tidak. Justru kita memberitakan firman Tuhan untuk memberitakan yang menyuruh kita itu Tuhan, sehingga beritakan nama Tuhan itu kepada jemaat-jemaat, saudara. Sehingga jemaat itu mengerti bahwa pemberitaan firman itu ditujukan mereka datang kepada Tuhan Yesus, bukan datang sebagai seorang kepada gembala atau kepada hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu harus menghayati statusnya sebagai orang yang dipercayakan Tuhan, baik sebagai hamba Kristus sekaligus sebagai pelayan. Oleh karena itu seorang hamba Tuhan harus bangga. Sebagai hamba Tuhan itu merasa bangga, dia dipilih. Di atas sekian semiliar manusia dipilih oleh Tuhan menjadi pemberita firman Tuhan. Tetapi sekaligus seorang hamba Tuhan bukan hanya bangga, tapi seorang hamba Tuhan hanya banyak belajar firman Tuhan. Sehingga apa yang dia pelajari dari kebenaran firman Tuhan itu membawa jemaat itu datang kepada Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dia banyak belajar firman Tuhan, sehingga tidak mudah putus asa, tidak mudah bisa menyerah dalam kondisi apapun, karena kebenaran firman Tuhan itu ada dalam dirinya. Saudara, Paulus bisa melalui semua itu karena sikap Paulus yang tekun. Sikap Paulus yang ulet. Sikap Paulus yang kuat. Konsisten dalam belajar firman Tuhan. Dia belajar terus itu. Dikatakan saya ini orang yang belajar 5 tahun, dia punya statement demikian, 5 tahun lagi dia punya statement yang berbeda, 5 tahun lagi dia punya statement yang berbeda, sampai 5 tahun terakhir dia punya statement yang berbeda. Ini menandakan dia belajar secara progresif. Seorang hamba Tuhan, mau tidak mau harus banyak belajar firman Tuhan. Bukan sekedar sekolah. Sekolah dikatakan seperti itu tanda orang yang orang tanda bersekolah itu ijazah. Tapi kalau sudah bersekolah itu tanda orang berpikir. Jangan pernah menganggap saudara setelah lulus sekolah teologi, saudara menjadi hamba Tuhan yang tidak pernah belajar. Saudara akan ketinggalan zaman. Tidak mungkin saudara hamba Tuhan lulus sekolah walaupun dia PhD sekalipun. Kalau dia tidak pernah belajar, dia akan kalah, saudara. Bahkan saya katakan secara ekstrim, saudara. Orang yang tidak pernah mengecap sekolah teologi sekalipun karena dia banyak belajar terus.
Setiap hari mungkin dia melebihi dari PhD. Bukan berarti saya anti sekolah, enggak. Tapi begitu lulus dari sekolah, seorang hamba Tuhan tidak akan pernah berhenti belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Belajar firman Tuhan dalam khotbah-khotbahnya, belajar serius, saudara. Sehingga setiap statement yang dikeluarkan itu betul hati-hati sekali. Dicocokkan dengan ayat lain, dibenahi, diteliti. Saya kalau nyanyikan khotbah, saya teliti, malamnya teliti lagi, diteliti, saya garisi, saya bawa terus garisi. Supaya betul-betul ada satu bobot, ada suatu kualitas daripada khotbah itu. Saudara. Bukan berarti ada kesombongan, enggak. Supaya membuat jemaat itu mengerti. Ini loh firman Tuhan seperti ini. Menghayati. Menghayati itu berarti melayani dengan hati. Bukan dengan beban. Kalau dengan hati itu rasanya tuh kalau tidak melayani itu tidak enak. Saya disuruh rekaman oleh Cik Leni ini bukan aduh beban. Kalau menjadi beban, aduh sulitnya enggak. Dengan hati, sehingga saya merasa ada satu overlapping sedikit, dan saya merasa tidak enak. Karena saya melayani dengan hati. Kecil atau besar dengan hati itu dilakukan dengan sukarela, dengan serius, dengan enjoy. Bukan merasa terbeban. Kalau saudara melayani dengan terbeban, satu saat saudara akan bosan. Sudahlah, tidak melayani lagi. Sibuknya saya luar biasa, pegel aku. Tidak melayani, enggak. Kalau sudah melayani dengan menghayati, dengan hati, saudara. Kapan disuruh melayani Tuhan, itu satu kenikmatan. Beda, saudara, kalau saudara nikmat dan melayani dengan orang yang tidak menikmati, saudara. Ada seorang yang bertugas sebagai tukang masak, saudara, di gereja, saudara. Dulu dia bekerja sebagai tukang masak di suatu restoran. Sekarang dia dikerjakan di suatu gereja, saudara. Dia berkata setelah kesaksiannya, dulu saya melayani di restoran sebagai tukang masak itu karena kewajiban, karena ingin mendapatkan satu upah, sehingga saya terpaksa datang jam 7 sampai jam 10 itu dengan satu keterpaksaan. Tapi saya sekarang menjadi tukang masak di gereja. Saya bisa melayani hamba Tuhan yang tadi khotbah yang saya dengarkan. Saya bisa melayani jemaat yang begitu rukun dan damai. Itu seolah melayani Tuhan. Sehingga beda antara dia melayani di satu restoran, di sebuah restoran dengan melayani di gereja. Itu ada satu keberbedaan karena dia menghayati pekerjaan untuk melayani Tuhan, sehingga dia tidak pernah bosan. Dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ini yang saya maksud, saudara. Betapa terhormatnya keberadaan kita. Dipercayakan anugerah untuk menemukan betapa kaya dan dalamnya firman Tuhan. Sehingga kita bisa menggali, kita bisa mengajar, kita bisa memberikan firman Tuhan. Kita juga dipercayakan untuk menggalakan jemaat Tuhan. Saudara, ini bukan pekerjaan yang mulia dan terhormat, saudara. Dengan menghayati dengan hati nurani yang murni, saudara. Sebab itu saudara belajar firman Tuhan itu bukan beban. Kenapa saya katakan demikian? Saya mencoba hamba Tuhan. Saya suruh belajar, aduh beban belajar Tuhan Imam. Saya sudah sekolah tuh rasanya sudah 5 tahun cukup, nggak bisa. Dia pada waktu membaca buku, membaca Alkitab, merasakan, oh dia sudah bisa dalam sekolah teologi, nggak bisa demikian. Saudara, Tuhan itu memberikan hikmat pada saudara. Saudara, kalau saudara nggak ya, pengalaman ya, kalau saya belajar firman Tuhan, saudara, ini yang saya rasakan, ya, atau apa yang saudara rasakan hamba Tuhan lain. Setelah makin banyak belajar firman Tuhan, makin kecanduan. Kecanduan dalam arti positif, saya maksudnya. Kalau nggak belajar firman Tuhan, nggak enak. Itu kecanduan. Sehingga ada satu merasakan kenikmatan pada waktu saudara melihat, oh ayat ini artinya ini ya. Ayat ini apa ya, maksudnya apa ya. Untuk memberikan pencerahan. Oh ini loh Pak Liman maksudnya. Begitu nikmatnya, saudara.
Begitu dalamnya firman Tuhan itu. Sampai mati pun sudah tidak pernah habis firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup, saudara. Dan itu satu kenikmatan pada saat memberitakan firman Tuhan. Apalagi dalam PAPA saya seringkali pimpin. Saudara. Ada tanya jawab, saudara. Itu bagi saya suatu kenikmatan tanya jawab. Karena juga untuk mengertikan orang lain, juga untuk saya juga banyak belajar firman Tuhan. Ada hal yang tidak kita ketahui, orang lain ketahui. Setelah itu hamba Tuhan. Menikmati statusnya sebagai hamba Tuhan, terhormat keberadaannya, dan sekaligus dia banyak belajar firman Tuhan. Bukan hanya merasa terhormat, tapi merasa mencintai Tuhan dengan hati yang tulus. Sehingga belajar firman Tuhan merupakan makanan sehari-hari. Sehingga apa disampaikan oleh saudara dan saya itu satu kenikmatan itu diberikan pada jemaat. Sehingga jemaat itu punya pengertian-pengertian yang dalam. Saudara bangga sekali dipercayakan Tuhan. Itu yang statusnya hamba Tuhan terhormat. Yang kedua, yang saya katakan tadi ada baiknya, ada buruknya. Konsekuensi menjalani panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan itu seringkali dianggap rendah oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Berita buruknya adalah hamba Tuhan yang nilainya tinggi di mata Tuhan, tidak selalu dinilai sama oleh manusia. Dunia tidak memahami pelayanan kita, sehingga memandang rendah dan menghakimi. Itulah yang dialami Paulus. Paulus demikian luar biasa melayani jemaat Korintus. Tapi apa yang jadi flashback kepada jemaat Korintus? Bukan berterima kasih, bahkan merendahkan Paulus. Tampak dasar firman yang kuat. Mereka menghakimi Paulus di luar kemampuan, di luar Alkitab, katanya. Dikatakan nanti dalam 1 Korintus 4 ayat itu tadi. Dan ini sehingga dijumpai oleh hamba Tuhan. Merasa begitu bekerja keras itu jemaat, di mana seluruh jemaat lain dihina. Bahkan di ayat 6, saudara, 1 Korintus 4 ayat 6 sudah kita baca ya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri daripada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dengan yang lain. Ayat 6 ditulis Paulus katakan jangan melampaui ada yang tertulis. Jemaat Korintus menghakimi Paulus bukan berdasarkan kitab suci, tapi bahkan melampaui kitab suci. Itulah sebabnya mereka memandang rendah Paulus. Menyombongkan diri sendiri. Inilah aku pandai. Inilah aku hebat. Setelah memang jemaat Korintus kita akui sejarahnya. Di dalam jemaat Korintus ada banyak orang pandai. Ada banyak orang banyak pidato. Ada banyak orang mengajar. Hebat-hebat. Di jemaat Korintus ada banyak orang yang mujizat. Bahkan dikatakan bisa berbahasa roh. Tapi semua itu dilakukan untuk menyombongkan diri sendiri, bersifat arogan. Sehingga dia meremehkan orang lain, termasuk Paulus diremehkan. Merasa dia paling bisa, saudara. Coba kita lihat, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang lain, mengutamakan satu daripada yang lain. Dia sombong, ini aku hebat. Kamu Paulus gak bisa apa-apa, kamu tidak kuasa, tidak kaya, kamu tidak pintar retorika. Aku ini pintar retorika, dia menghakui Paulus, saudara. Melampaui apa yang tertulis dalam Alkitab. Saudara, inilah suatu keadaan hamba Tuhan konsekuensi buruknya. Dan saya akan memberikan contoh bagaimana Paulus bisa menghadapi semua itu dengan tenang. Saudara, bagi Paulus, saudara, yang terpenting adalah penghakiman dari Allah, bukan dari manusia. Ayat 3 dan 5, sudah baca 1 Korintus 4 ayat 3 dan 5. Tetapi dalam hal ini, saudara, bukan berarti Paulus tutup kuping atas evaluasi jemaat. Saudara.
Ada evaluasi jemaat. Paulus dengarkan. Didengarkan oleh Paulus apa menjadi keluhan-keluhan jemaat. Tetapi sini dikatakan, setelah dia mendengar keluhan jemaat atau komplain jemaat, dia introspeksi pada dirinya sendiri. Artinya mendengar suara mereka, dia introspeksi diri, apakah saya ini salah atau tidak. Ternyata Paulus di ayat 11-14, saudara, Paulus mengintrospeksi pada dirinya sendiri, katakan, aku kok tidak seperti itu ya. Istilah Surabayanya, apa dilontarkan kritik-kritik oleh jemaat Korintus dalam ayat 3-5, di ayat 11-14, aku kok tidak seperti yang difitnah oleh orang-orang Korintus, sehingga saya mengatakan, aku benar di hadapan Tuhan. Kalau saya baca ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 13, ayat 16b, saudara. Paulus menunjukkan bahwa kehidupan hamba Tuhan yang dia alami seperti apa sih. Katakan Paulus, aku ini berada di tempat yang paling rendah. Menjadi tontonan bagi dunia, kita dihina, dihakimi oleh jemaat Korintus itu, kita menjadi tontonan dunia. Bahkan ayat 13 mengatakan menjadi sampah, kotoran, dan segala sesuatu. Namun Paulus tidak malu. Dalam ayat 15 katakan, ayat 15 kita bahas ya sebentar ya, supaya kita akan melihat bahwa Paulus menunjukkan, inilah aku di hamba Tuhan, yang introspeksi pada diri sendiri, aku ini sudah rendah, aku ini sudah jadi sampah, aku jadi kotoran. Kalau dipandang pada diri, pada perspektif Kristus, aku kok tidak ada salahnya ya. Dan ayat 15 coba kita baca ya. Sebab sekalipun kami mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang diberitakan kepadamu. So, ayat 15 itu dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ini bukan berarti bapak di surga, enggak ya. Bapak dalam arti keduniawi. Paulus secara langsung mengatakan kepada jemaat Korintus, memang kamu banyak pendidik, memang kamu punya banyak orang pintar di Korintus. Saya akui, katanya, ini dalam bahasa Surabayanya. Mungkin saya bisa terjemahkan secara kasar ya. Mungkin Paulus menjawab kritikan pada jemaat Korintus mungkin demikian. Iya kamu Korintus, jemaat Korintus, kamu punya banyak pendidik, aku tahu. Kamu punya banyak orang pintar, aku tahu. Semua aku tahu, tapi kamu tidak punya bapak. Mereka melayani dengan motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau aku ini sebagai bapak, menghayati sebagai hamba Tuhan, itu memberitakan Injil, bukan memberitakan etika. Itu maksud Paulus. Mereka sebagai pendidik, kira mengajar, kamu punya kekayaan, kamu punya kuasa, kamu punya pidato yang hebat, berdebat yang hebat, mempunyai satu doktrin-doktrin yang hebat. Tapi Injil tidak pernah diberitakan di Korintus. Itu maksud Paulus. Aku ini bapak yang mengajarkan dasar kekristenan. Tidak gampang menjadi bapak. Bapak itu menghayati itu anakku, jemaat Korintus. Kalau aku anggap kamu anak, aku sebagai bapak, tidak pernah bosan-bosan memberitakan Injil kepada kamu. Memang kamu pandai, memang kamu hebat, tapi kamu tidak punya bapak. Aku ini membimbing kamu sebagai jemaat Korintus, sebagai anak, aku sebagai bapak. Itu maksud Paulus. Sehingga muncullah ayat 16b katakan, ikutlah teladanku. Setelah beraninya Paulus mengatakan, ikutlah teladanku. Kenapa sampai Paulus berani mengatakan, ikutlah teladanku? Karena Paulus juga mengikuti teladan Kristus. Dia sudah introspeksi dirinya dengan ketat sekali mati. Dikatakan aku nih hamba Tuhan yang rendah loh. Tuhan aku ini jadi tontonan dunia. Aku menjadi sampah. Tapi aku tidak masalah. Sehingga Paulus menteladani Kristus. Sehingga dia berani mengatakan pada jemaat Korintus, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Karena Paulus lebih dulu menuruti teladan Kristus.
bukan berarti Paulus sombong dalam hal ini, enggak. Karena melihat jemaat Korintus itu sudah keterlaluan. Melihat jemaat Korintus itu orang yang tidak bisa dikasih tahu. Sehingga dia mengatakan, ikutlah teladanku. Aku ini bapak, jangan anggap aku ini nyeleweng, kata Paulus di Surabaya. Yang dimaksud ikut teladanku itu nilai hidupku itu, walaupun aku direndahkan oleh kamu, walaupun aku dihakimi, istilah Surabaya lagi, kalau aku menderita, aku tetap ikut Tuhan, konsisten, itu maksud Paulus. Sehingga ikutlah teladanku. Saudara, tidak gampang ya memang seorang hamba Tuhan pada waktu dihina, atau diejek, atau dihakimi oleh jemaat yang tidak terima. Padahal dia sudah bekerja semaksimal mungkin untuk jemaatnya seringkali rewel. Ada banyak hamba Tuhan seperti itu, ada. Saudara. Tapi hamba Tuhan itu marah, dia akan meninggal, enggak. Kalau itu Paulus tidak meninggalkan. Dia tahu konsekuensi hamba Tuhan itu apa. Ada hal buruk, ada yang baik. Saudara, ada seorang pengusaha yang besar. Saudara. Ini kesaksian, saudara, yang saya kutip di dalam kesaksian dia. Dia seorang pengusaha yang sukses lah. Sebelum akhir daripada karirnya dia merasa dipanggil sebagai hamba Tuhan. Akhirnya dia sebagai pimpinan perusahaan yang cukup besar. Ya. Dia masuk di dalam sekolah teologi di Malang. Setelah pada waktu dia masuk pertama kali sekolah teologi Malang, dia merasa kaya. Dia merasa orang yang dihormati oleh banyak pegawainya, banyak orang-orang menghormati dia. Setelah apa yang terjadi? Begitu dia masuk dalam sekolah teologi, apa yang dia gambarkan itu beda setengah mati. Pertama masuk pun diberikan tugas. Itu ada suatu asrama. Asrama itu kepala-kepala asrama. Setiap kelas ada kepala-kepala kelasnya. Saudara tahu kepala kelasnya seorang pemuda, di bawah umurnya dia. Orangnya sombong setengah mati dan sebagainya. Dia perintahkan untuk membersihkan WC, membersihkan toilet, membersihkan macam-macam. Sebenarnya waktu orang kaya itu diberikan tugas seperti itu memang satu kewajiban di sekolah teologi itu. Pertama dia tidak terima. Saya ini orang kaya. Saya di perusahaan itu dihormati, tidak pernah saya ikut-ikut sebagai cleaning service. Sekarang pun saya di sini tidak dikasih khotbah, dikasih pelajaran-pelajaran yang baik. Sama 5-3 bulan ini saya masuk di sini, tidak ada pelajaran-pelajaran saya pikir pelajaran teologi yang saya senangi. Tapi kalau saya disuruh-suruh nyapu, disuruh membersihkan WC macam-macam. Memang itu aturan dari sekolah teologinya itu. Jika dia merasakan aku direndahkan. Tapi saat dia banyak belajar firman Tuhan. Berapa tahun yang lagi dia bersaksi. Saudara. Saya tahu arti penderitaan itu. Dia banyak belajar firman Tuhan daripada Paulus, daripada Kristus. Dia katakan dalam akhir pada khotbahnya, dia akhir pada wisudanya mengatakan, kalau aku mengalami penderitaan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan Paulus maupun penderitaan Kristus. Jika kalau kita sadar sebagai anak Tuhan, menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang jelek, saudara, kita sebetulnya sebagai anak Tuhan tidak mudah menyerah. Ya. Sudahlah, jemaat itu sudah tidak kena direken, buang aja. Tidak usah melayani mereka. Sudah dilayani baik-baik, masih gitu. Ada jemaat satu, dilayani, sudah dikorbankan, didoakan, dibantu, difitnah lagi. Saya sering menjumpai itu. Di gereja-gereja Tuhan mengeluh pada saya. Pak Liman, orang itu modelnya. Sudah dikasih modal. Sudah dikasih didoakan, sudah ditolong. Masih fitnah saya. Masih gak terima akan kebaikan saya. Mau diapakan seorang itu. Sehingga muncul, saudara, persoalan-persoalan itu. Saudara. Sudah dikelayani loh. Masih gak terima, mau apa sih karpe, itu istilah Surabaya. Tapi kita belajar pada firman Tuhan hari ini, saudara. Kita ikuti teladan daripada Paulus. Saudara.
Paulus sedang menghadapi sikap jemaat Korintus yang kurang ajar. Paulus tidak menghardik, tidak mengutuk, tapi dia tahu sebagai hamba Tuhan itu bagaimana dia menjadi pelayan kepada jemaat Korintus. Dia peringati dengan tegas tapi tidak kompromi, dengan lembut tapi dia tidak pernah mundur. Setelah itulah status hamba Tuhan. Yang saya katakan tinggi sekaligus rendah. Tinggi di pandang sudut Tuhan, itu Tuhan puji Tuhan, kamu sebagai hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, kamu menjadi satu kedudukan yang terhormat. Sekaligus rendah, kadang-kadang kita menghadapi konsekuensi yang begitu jelek di mata manusia, kita seringkali direndahkan sebagai hamba Tuhan. Memang hamba Tuhan itu serba salah. Hamba Tuhannya gemuk dipikir rakus. Hamba Tuhannya kurus dipikir kurang makan. Hamba Tuhannya makan di restoran kok poya-poya. Makan di warung kok gitu, tidak jaga image. Itu macam-macam. Hamba Tuhan diem kok diem. Banyak omong kok banyak cincong. Setelah hamba Tuhan seperti akuarium ya, ikan di akuarium, awasi setiap saat. Kenapa saya bicara demikian? Karena saya juga sebagai majelis, saudara. Terutama majelis perempuan itu kalau sudah menyoroti istri hamba Tuhannya, aduh, dari pakainya pun sampai disoroti. Dari gaya bicaranya pun disoroti. Ini fakta yang saya alami, saudara. Seringkali mereka mengurusi hal yang bagi saya itu tidak ada apa-apanya, biarkanlah. Tapi bagi mereka yang bawel, ngurusi hamba Tuhan, jalannya kok gini, istrinya waduh, gayanya, jalannya pesolek, suka paes, macam-macam. Hal-hal yang kecil sering diungkapkan. Jika dia merasa tidak senang. Itu memang konsekuensi hamba Tuhan maupun istri hamba Tuhan. Setiap gerak-gerik pun diperhatikan. Dan Paulus bisa mengalami semua seperti itu. Maka saya katakan status hamba Tuhan itu tinggi sekaligus rendah. Jika pada waktu kita direndahkan oleh jemaat atau sama manusia, kita merasa sudah dipilih oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan yang tinggi di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak mundur, tidak kecewa, dan tidak marah. Setelah kita sebagai akhir khotbah, saya ada 3 hal yang coba saya rangkum dengan khotbah saya. Saya teringat akan kata-kata Ahok. Kita ini sudah melakukan yang terbaik. Saya konsisten, tidak korupsi, saya konsisten tepat waktu, saya konsisten bekerja dengan baik. Masih ada dicari-cari kesalahannya. Apalagi kita bersalah. Sudah kalimat ini sangat realistis dan kalimat ini juga diungkapkan sebagai hamba Tuhan yang saya dengar. Pak Liman, aku ini sudah kerja mati-matian untuk Tuhan. Aku tepat waktu, aku di telepon jemaat, aku datang. Aku datang. Wah, pun masih ada salahnya. Inilah manusia, saudara. Ada salah paham, ada fitnaan, ada hinaan, diremehkan, dihakimi, dikatakan rakus, dikatakan nilep uang, macam-macam. Inilah konsekuensi. Seperti Paulus alami, saudara. Kita akan dapat merasakan penghakiman melebihi Alkitab, dikatakan. Alkitab pun tidak seperti itu, saudara. Menghakimi hamba Tuhan, tapi dalam duniawi, waktu melampaui seolah Tuhan hamba Tuhan direndah-rendah semakin mungkin. Sudah kalau kita fokus pada sikap manusia dan tidak meletakkan nilai diri kita secara benar di hadapan Tuhan, kita sulit untuk bertahan. Ada seorang hamba Tuhan tidak tahan, langsung keluar. Karena dia tidak tahan menghadapi hinaan atau celah-celah daripada jemaat seperti itu, sudah keluar ya. Itu kalau dipandang sudut manusia, sudah tidak pernah bertahan. Sudah masuk ke jalan pasti terjadi seperti itu. Tapi kalau kita memandang sudut Tuhan, perspektif Tuhan, kita bisa bertahan. Kita bisa berkata, ya sudah itu konsekuensi. Kita menghayati, akhirnya bertahan. Kita perlu menghayati dalam mengalami penghakiman, penderitaan, demi Kristus, katakan demi Kristus ya.
Bukan karena saudara salah. Pak, saudara salah yang saudara salah ya sudah keluar. Tapi kalau demi Kristus sudah dihina, dihakimi, penderita, itu bagian dari kita belajar menghayati jalan salib. Pikul salib dan sangkal diri itu syarat pada seorang pengikut Kristus. Dan itu tertancap juga pada seorang hamba Tuhan. Kalau kita pandang daripada perspektif Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang terhormat. Dan kita tetap setia dalam melayani Tuhan. Kalau dalam mana bersegi manusia, saudara tidak akan pernah bertahan. Tapi dalam khotbah pagi ini membuat saudara hamba-hamba Tuhan, khususnya sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai apapun aktivis, menghadapi serangan godaan apapun di pandang sudut Tuhan, saudara akan bertahan di tengah-tengah apa yang saudara alami. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Kami bisa memberitakan status hamba Tuhan. Bagaimana hamba Tuhan di hadapan Tuhan itu sangat terhormat. Tapi kadang-kadang di hadapan manusia, sering kita disalahartikan. Tapi apapun yang terjadi, seperti Paulus menghadapi semua dengan tenang, karena Paulus memandang semua dari perspektif Tuhan. Sehingga Paulus bertahan sampai akhir hidupnya. Dia mengatakan, aku mengakui pertandingan dengan baik. Sehingga apapun keadaannya dirinya babak belur sekalipun, tetap ikut Tuhan sampai akhir hayatnya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin ya.